Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa menyimak kajian kita pada hari ini dengan keadaan yang insya Allah semuanya sehat-sehat ya. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa in syakartum wa azidanakum, akan ditambah lagi kenikmatan kepada mereka. Jadi ini adalah topik ceramah kita pada kali ini tentang sabar dan syukur bersama saya Siti Nur Aisyah. Salam kenal semuanya. Jadi ada sebuah kisah di mana di padang pasir yang luas ada seorang pria muda yang tersesat di padang pasir tersebut. Lalu dia setelah sekian lama menemukan seorang sosok bapak tua yang sedang duduk di sebuah perkemahan yang lusuh seperti itu. Dia tidak mempunyai tangan, jadi tangannya itu buntung, lalu kedua matanya tidak bisa melihat alias buta. Dia duduk termenung dan seperti komat kamit gitu ya, seperti membaca sebuah zikir. Lalu si pria muda ini mendekati si pria tua ini. Lalu ia menanyakan, "Bapak tidak mempunyai kerabat atau istri atau anak di sini?" Lalu bapak itu hanya terdiam. Lalu si pria muda ini menanyakan sesuatu kepada si bapak ini. "Bapak mengapa berkomat kamit seperti membacakan sesuatu?" Dia seperti mengucapkan kalimat, "Segala puji bagi Allah melebihkanku di atas segala banyak manusia." Dia menanyakan, "Mengapa Anda menyebutkan kalimat ini berkali-kali sedangkan Anda buntung dan tidak bisa melihat?" Kemudian si bapak tua ini menjawab, "Ya, saya akan menjawab pertanyaanmu andai saja Anda bisa mengabulkan permintaan saya." Kemudian si pria muda ini mengiyakan sebuah permintaan si bapak tua ini. Kemudian si bapak tua ini menjawab, ada berapa banyak orang di sana yang tidak memiliki akal sehat sedangkan saya masih bisa berpikir dan mempunyai akal sehat." Kemudian si pria muda ini menjawab dengan kagumnya, "Oh iya." Kemudian si bapak tua ini menjawab lagi, "Ada berapa banyak orang di luar sana yang tidak memiliki pendengaran sedangkan saya masih bisa mendengar azan dan mendengar bacaan Al-Quran." Kemudian dengan kagumnya lagi si pria muda ini mengiyakan si pernyataan bapak ini. Kemudian bapak ini melanjutkan lagi jawabannya, "Ada berapa banyak orang yang tidak bisa berbicara sedangkan saya masih bisa berbicara dengan Anda dan berzikir seperti ini." Kemudian si pria muda ini dengan kagumnya lagi mengiyakan pernyataan si bapak ini. Dan di tengah lamunan seorang pria muda ini dengan kagumnya seorang bapak ini dengan rasa syukurnya yang sangat luar biasa, si pria muda ini terpotong lamunannya oleh omongan si bapak ini. Lalu saya sudah menjawab pertanyaan saya, apakah saya boleh meminta permintaan saya yang tadi? Si pria muda ini terheran-heran dan menjawab, "Permintaan apa yang akan Anda minta, Bapak?" Si bapak muda ini menjawab, "Saya tidak memiliki keluarga. Saya tidak mempunyai teman di sini. Saya hanya mempunyai seorang anak 14 tahun yang sedang mencari makan keluar sana yang entah kemana sampai sekarang belum balik juga. Saya meminta Anda untuk mencarikan anak saya di luar sana dan membawakannya ke sini." Gitu. Dengan raut wajah yang sangat sedih gitu ya.
Kemudian si pria muda ini dengan hati yang terenyuh gitu, dia mengiyakan ucapan si bapak ini, mengiyakan pertolongan bapak ini. Kemudian si pria muda ini hendak pergi menolong si bapak ini untuk mencarikan anaknya gitu ya. Di tengah si pria muda ini mencari anak si bapak ini, dia melihat dari kejauhan ada segerombolan burung yang sedang mengerumuni sesuatu gitu di atas bukit gitu. Lalu dia menghampirinya dan dia terkaget. Ternyata ada anak yang sudah tewas di situ. Dia sudah terpotong-potong badannya karena sudah dikoyak-koyak oleh serigala. Si pria muda ini bingung. Bagaimana aku akan memberitahu si bapak tua ini? Sedangkan dia sendirian di sana. Apakah aku bakal pergi untuk meninggalkan si bapak tua ini atau beritahu saja? Kemudian keputusan si pria muda ini menghampiri si bapak tua tersebut dan kemudian memberikan satu pertanyaan di mana dia menanyakan gini. Di antara engkau dan Nabi Ayub, siapa yang paling Allah sayangi? Kemudian si bapak tua ini menjawab, tentu saja Nabi Ayub. Kemudian pria muda ini menanyakan sesuatu lagi kepada bapak tua ini. Di antara Nabi Ayub dan engkau, siapa yang paling berat nasibnya? Siapa yang paling berat ujiannya? Kemudian si bapak tua ini menjawab lagi, tentu saja Nabi Ayub. Kemudian si pria muda ini memberitahu, anak Anda sudah tewas dikoyak-koyak oleh serigala. Dan kemudian si bapak tua ini menangis sejadi-jadinya sampai sesek dadanya hingga meninggal di tempat tersebut di depan pria muda ini. Kemudian si pria muda ini mengambil sebuah kain lalu menutupi jasad orang tersebut. Ya, seperti itulah. Dari kisah tersebut kita bisa ambil sebuah hikmah di mana kita tuh sesek dadanya di saat ujian menimpa itu bukan karena besar masalahnya, bukan. Tapi karena sebesar apa lapang dada kita. Ada orang yang masalahnya sepele tapi sesek dadanya seperti ujiannya sangat besar gitu ya. Tapi ada orang yang masalahnya luar biasa tapi dia biasa saja karena dia sudah melapangkan dadanya dan sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Ya, itu ceramah dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.